Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri, Randy menahan bagian belakang kepala Putri dan menciumnya lagi. Tapi kali ini jauh lebih lembut. Ketika dia menciumnya, dia bisa merasakan unsur-unsur yang sudah ada dalam dirinya. Tetapi dia juga bisa merasakan perawatan yang dia berikan padanya. Mereka baru mendaftar menikah selama 3 bulan. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk saling mengenal. Namun, Putri bersedia untuk percaya bahwa Randy adalah seseorang yang bisa dia percayakan seluruh hidupnya. Dia percaya bahwa selama mereka berdua membuka hati mereka pasti akan berjalan sampai akhir. Setelah memikirkan tentang apa yang akan terjadi selama perjamuan beberapa hari yang lalu, Putri memberinya kesempatan untuk menjelaskan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan keras. Putri menduga bahwa alasan dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri adalah karena dia melihat Andi Andrean memeluknya dan berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan Andi Andrean. Namun, dia tidak yakin apa yang terjadi antara dia dan Andi Andrean hanya karena dia melihatnya. Dia bahkan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dialah yang menolak menjelaskan, yang menolak membiarkannya masuk ke dalam hatinya, yang karenanya mengatakan bahwa dia marah. Sebagai seorang pria, tidak ada pria yang ingin melihat istrinya berpelukan dengan pria lain. Terakhir kali di perusahaan, Arya memegang tangannya, jadi dia menanyakannya dengan sangat jelas. Dia adalah suaminya, dan dia akan cemburu melihatnya begitu dekat dengan pria lain. Bahkan Randy yang tidak ada hubungannya dengan dia, akan merasa cemburu saat menghadapinya, apalagi Andi Andrean yang pernah bertunangan dengannya. Jika bukan karena peristiwa yang terjadi setelah itu, dia mungkin menikahi Andi Andrean, dan bukan Randy saat ini. Alasan mengapa Randy bertindak seperti itu, adalah karena dia berhenti pada saat terakhir. Alasan mengapa Randy marah adalah karena dia cemburu. Mungkin kecemburuan ini tidak ada hubungannya dengan cinta, tetapi karena dia adalah suaminya. Randy berhenti tepat waktu karena dia tidak ingin menyakitinya. Setelah memikirkannya seperti ini, ketidakbahagiaan dan ketakutan di hati Putri menghilang. Untuk pria seperti ini, dia biasanya berbicara sedikit dan tidak akan mengatakan sesuatu yang baik padanya. Namun, selama dia tetap di sisinya, dia akan merasa nyaman. Pada hari kencan buta, dia memberitahunya bahwa mereka semua adalah orang dewasa. Jadi dia seharusnya tidak percaya bahwa ada cinta di dunia ini. Jadi pernikahan mereka tanpa cinta. Mereka tidak memiliki cinta apapun, tetapi Putri masih merasakan perhatian dan cinta Randy padanya dalam periode waktu ini. Dia tidak pernah menyebutkan setiap detail kehidupan, tetapi Putri benar-benar bisa merasakannya. Sebagai contoh, dia sangat takut pada dingin. Ketika musim dingin tiba, tangan dan kakinya akan selalu tertutup es. Jadi dia diam-diam menyiapkan sarung tangan untuknya, serta berbagai jenis peralatan termal. Suatu malam, ketika dia terbangun di tengah malam dengan kaki di tangannya, dia memberikan kehangatan padanya dengan cara ini, dan itulah bagaimana dia peduli padanya. Pria yang begitu penuh perhatian telah menjadi suaminya. Jika dia tidak menyayanginya, bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain? Tidak, dia tidak akan pernah menyerahkannya kepada orang lain. Sejak mereka menikah, dia akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, lengan ramping Putri turun dari lehernya dan melingkari pinggangnya yang ramping, memeluknya erat. Karena dia tidak banyak bicara, maka dia yang akan mengambil inisiatif mulai sekarang. Tepat ketika Putri akhirnya memikirkan semuanya, dia melepaskannya. Melihat wajahnya yang merah menawan dan bibir yang sedikit bengkak, dia mencium pipinya lagi, membelai bibirnya dengan jari-jarinya yang kasar. Matanya yang dalam memperhatikannya diam-diam. Putri merasa malu menatapnya, tapi dia tidak berusaha menghindari tatapannya, dan malah menatap lurus ke matanya. Lautan bintang di matanya lebih terang dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya.
Pada saat ini, matanya hanya memeluknya. Hanya dia, membuatnya merasa bahwa dia adalah satu-satunya. Namun, saat Putri memikirkan pemandangan indah ini, suara magnet dan seksi Randy terdengar. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudmu tidak ada di sini? Putri mengambil sepotong makanan penutup dan memasukkannya ke dalam mulut Randy, berjuang untuk melepaskan diri dari pelukannya saat dia menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Bisakah dia tidak melihat bahwa dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini? Agar tidak menjawab pertanyaan ini, dia bahkan menggunakan jebakan kecantikan. Mengapa pria ini terus bertanya? Saat dia akan memutuskan untuk menjalani kehidupan yang baik dengannya, dia bertemu dengan orang yang begitu bodoh. Melihat ekspresi marah Putri, Randy tertawa dengan suara rendah. Putri, apakah pria ini mengejeknya? Meskipun dia sedikit marah padanya, dia harus mengakui bahwa pria ini terlihat sangat baik ketika dia tersenyum. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, dan dia bahkan tidak ingin orang lain melihatnya. Tepat ketika Putri hendak membiarkan imajinasinya menjadi liar lagi, dia sudah mati dan berjalan ke sisinya. Dia mengangkat tangannya untuk mengusap kepalanya dan bertanya, "Lalu bisakah kita pulang?" Apa maksud pria ini? Jika dia mendengarkan kata-katanya sendiri, artinya akan sederhana, yang berarti bahwa mereka berdua akan pulang bersama. Jika dikaitkan dengan kata "tidak ada di sini", maka artinya sangat hangat. Putri menatapnya dengan marah. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, bicaralah dengan jujur. Jangan selalu membuat kata-katamu menjadi ambigu, dan biarkan orang lain menebak. Alis Randy bergerak-gerak dan berkata, "Apa?" Ketika Putri melihat tatapannya yang sangat tulus dan polos, dia juga merasa bahwa dia hanya mengatakan bahwa dia akan pulang, dan bahwa dia adalah orang yang terlalu memikirkan hal-hal. Tidak ada. Dia tersipu lagi. Sepertinya dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Untuk menyembunyikan perasaannya, dia meraih lengannya dan berkata, ayo pulang. Pulang ke rumah. Kembali ke rumah mereka bersama. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini. Tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dadah.